Ini commercial break lah bahasanya. Jadi apa adanya aja. Ya kalau adanya sawi gue kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf ya, Klat, cuma ada seadanya aja. Hari ini malam Jumat tanggal berapa ya? Kurang lebih tanggal 17 November 2021. Habis dari yasinan dan juga habis doain orang tua Jubil yang sedang sakit. Lagi bengong-bengong begini, kepikiran kemarin waktu pulang dari Kudus kita mampir ke salah satu seorang kawan kita, yaitu saudara Henry yaitu Suswono. Ternyata dia punya UMKM sendiri, punya produk dagangan, produk komersial. Gue mohon maaf tuh, gue agak sedikit lupa nih ya untuk memperkenalkan. Nah, saat ini ya sambil kita ngobrol-ngobrol aja, ya jujur aja ini sih sekedar ini commercial break lah bahasanya lah. Commercial break. Ini si Henry itu Suswono, dia kasih gue 2, aduh habis setengah nih gue sama anak gue ya, udah habis setengah gue sama anak gue. Tapi emang bener, ini enak bener, ini enak bener. Ini namanya krenyes bawang goreng. Walah, nanti lu tinggal asli Brebes. Nanti lu tinggal pilih aja mau yang rasa apa. Di sini sih ada rasa original, balado dan terasi. Lu tinggal pilih aja mau yang mana. Nih, lu mau tahu gak bagaimana? Mau tahu nggak bagaimana kelezatannya makan itu dengan bawang goreng? Nih, gue tahu misalnya. Gue tahu rasanya nih ya, gue kasih tahu rasanya. Nih gue kebetulan belum makan nih, gue coba masak sendiri tadi sebetulnya, Alhamdulillah dengan masakan gue yang ala kadarnya, dengan dibantu sama bawang gorengnya dari Yetus ini, krenyes ini, anak gue banyak yang nambah. Ya padahal gue goreng apa adanya aja. Ya kalau adanya sawi gue makan sawi, gue adanya ikan gue makan ikan, adanya sayur gue makan sayur, tapi tentu dengan diolah dengan sebagus mungkin. Krenyes ini sering banget gue kepake ketika gue makan mie sama anak gue. Makan mie, nasi uduk yang kira-kira bawangnya kurang banyak, bertambahin lagi. Alhamdulillah anakku lahap. Gue coba nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Bener dah, ini mah recommended banget. Gue bukannya karena dia kawan gue, bukan ya. Ini malah recommended banget. Ini emang udah diatur dari sana, memang lezat banget. Ambil makan ya. Nah, bawang goreng ini nanti gue kasih link, gue kasih info kemana lu harus pesan atau kemana harus beli. Duda nggak, belum punya bini lagi. Jadi makannya ala kadarnya aja. Oh ya, di Kudus gua mendapatkan beberapa pelajaran dari Om Kemat lah gitu, sama Om Ipung, sama Om Idris. Pelajaran yang mengena banget adalah tentang digitalisasi dan kapitalisasi.
Gue nggak tahu kapitalisasi. Ya bukan ngomong sok-sokan, tapi ya kita ngambil di bahasa gampangnya aja deh. Kapitalisasi sama dengan modal. Jadi waktu gue di sana ke Kudus sebagai driver doang ya. Waktu gue ke Kudus, ketika gue mau habis dari rest area, mungkin sambil berbicara sambil ngomong-ngomong ngalor ngidul biar nggak ngantuk kali ya mereka orang ya. Emat melontarkan ada 3 kapitalisasi ya yang harus dipunya. Gua nanya, apaan bang? Sebenarnya banyak ya, cuman cukup 3 aja lah. Kapitalisasi sama dengan modal. Yang pertama adalah modal sosial. Bukan. Yang pertama ada maaf, gue ralat lagi. Ada 3 modal yang semuanya bermuara kepada ekonomi. Yang pertama modal sosial, yang kedua modal ekonomi, yang ketiga modal, kalau bahasa sekarang privilege ya, keturunan lah ataupun asal usul ya. Ya kayak gitulah. Jadi lu sebelum melakukan apapun harus punya 3 itu, dan lu harus sadar, dan lu harus bisa melihat, kata Kemat begitu ya. Lu siapa? Ya gue gitu, gue bilang begitu. Nah enggak, maksud gue yang lu tahu siapa. Jadi dari modal simbol, ada dari modal sosial, terus modal ekonomi sama modal simbolik. Tadi modal simbolik ya. Modal simbolik itu ya lu punya nggak kira-kira? Modal simbolik lu punya nggak? Itu apa? Ya privilege itu, keturunan garis, entah lu keturunan kaya atau entah lu keturunan nama besar, lu nggak ada. Terus lu kira-kira kalau lu modal ekonomi lu ada nggak? Gue nggak ada juga bang. Terus apa yang lu punya modalnya? Ya gue paling punya teman-teman yang hebat bang. Nah itu ada sama dengan modal sosial. Nah lu gunakan. Begitu juga dengan marketing. Lu gunakan banyak banyak cara untuk menjadi besar. Dan orang kebanyakan itu mencari besar tuh berpikir ekonomi, padahal tidak. Dengan bermodal pun sosial tuh banyak macam, kata dalam bahasa Cak Idris, dia bahasanya adalah silaturahmi, bahasa Cak Idris. Terus kalau bahasa yang lain adalah ya lu bisa bermain di media di mana aja, link juga termasuk juga dari modal sosial. Enak banget. Terus nah itu akan membuat lu besar. Modal privilege itu bisa menjadi turun, bisa menjadi besar. Modal keturunan atau modal nama besar itu bisa menjadi besar, bisa menjadi turun juga. Oh iya. Banyak contoh kasusnya, orang tuanya kaya, tidak selamanya orang tuanya kaya anaknya menjadi kaya. Oh iya betul. Dan tidak selamanya orang yang orang tua mempunyai nama besar, anaknya mempunyai nama besar juga. Benar juga. Jadi ketika lu punya sesuatu mimpi, dan lu harus sadar apa yang membangun kira-kira apa yang bisa membuat lu berjalan terus. Kebanyakan ketika orang mempunyai mimpi, mentoknya adalah di ekonomi. Nggak selamanya. Ketika lu mempunyai silaturahmi yang kuat, lu bisa kok memperkenalkan produk ini. Contohnya tekokak.
Tekuk TV ini yang terjadi dari kita hubungan sosial terhadap teman-teman yang lain. Jujur aja, teman-teman altar terutama itu mempunyai banyak andil di dalam Tekuk TV. Dan gue nggak menutup mata, nggak. Toh memang mereka banyak menurut andil. Dan gue tanya, kira-kira gue punya itu nggak bang ya? Kata Bang Kemat, lu punya ya, cuman mungkin lu nggak pernah menyadari aja. Oh iya, ternyata benar juga gue pernah ya. Ya ternyata kita pernah melakukan hal itu, tapi itu kita nggak menyadari. Memang kita butuh orang lain untuk menyadarkan. Nah contohnya itu satu. Selama ini gue selalu berpikir bahwasanya modal ekonomi lah yang menghambat atau modal ekonomi lah yang kurang. Ternyata enggak juga. Ternyata opsinya banyak. Ketika lu ekonomi nggak ada, lu bisa punya teman-teman atau bisa punya link atau lu bisa silaturahmi dengan mempromosikan kepada sanak family atau teman-teman itu. Terus juga bisa juga kalau dalam arti kata lain ya sekarang nih kayak macam media sosial. Jadi terkadang kita terlalu benci atau terlalu suka terhadap satu aplikasi. Contoh kayak TikTok, terus lagi short movie, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Kadang-kadang kita, ya itu gue bilang tadi, terlalu fanatik terhadap aplikasi tertentu dan underestimatekan atau merendahkan aplikasi yang lain. Ternyata setelah gue belajar di sana di Kudus tentang digitalisasi madrasah juga, gue bukan mengambil dari madrasahnya, bukan dari digitalisasi madrasahnya, tapi digitalnya. Gue banyak belajar dari situ. Oh ternyata silaturahmi itu bukan hanya tentang bagaimana bertegur sapa secara live, secara langsung, secara visual. Ternyata juga bisa di dunia maya. Dunia maya pun visual. Cuma untuk pengaplikasiannya itu memang agak lebih baik itu melalui langsung. Ya nggak cuma lewat ya Instagram. Ini dong. Tapi kita perlu pembuktian. Nah, percaya kata Cak Idris, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ya gue banyak belajar di sana, walaupun gue pikir ya gue telat dibanding anak muda yang lain. Gue lihat sih gue kalah sama anak muda yang lain yang sudah melek terhadap teknologi. Tapi gue harus menyemangati diri gue sendiri. Ini belum terlambat. Masih banyak hal yang lain. Contoh kekurangannya adalah seperti gue adalah duda yang dengan anak 3. Ketika orang lain berpikir adalah oh lu kasihan ya begini atau begini, gue harus membongkar itu semua. Ketika gue nggak bisa jalan kemana-mana, gue bisa menyapa teman-teman yang lain, gue bisa memproduksikan teman-teman yang lain tentang apa yang bisa gue kerjakan, apa yang bisa gue promosikan, apa yang bisa gue jual. Nah salah satunya adalah ini, gue bilang Krenyes punya Henriette Siswono dan istrinya Lia. Beneran, ini enak. Gue dikasih lebih dari 1, sekarang tinggal 1,5, nggak ada lagi. Dan untuk orang kayak gue yang gila makan, gila ngemil, ini sangat enak banget.
Jadi kalau lu mau sedikit cemilan ini, oh iya, bawang ini langsung dari Brebes loh, tinggalnya di Brebes, tinggal di Brebes dan langsung dari Brebes, pusat dari bawang. Jadi ini enak banget. Jadi sebelum gue tutup dari tentang masalah ini, ya, gue cuma bisa mengatakan bahwasanya untuk membantu orang lain atau menyemangati diri sendiri tidak cuma perlu tidak hanya lewat langsung, tapi juga banyak cara untuk membantu teman-teman, bahkan membantu diri sendiri. Ya, gue bilang nanti suatu saat Tekokak TV juga ada macam-macam programnya. Salah satunya macam ini akan gue masukin dalam playlistnya Tekokak TV, yaitu Ganyem Kaleja Enak. Dan juga ada playlist yang lain, Ajak Ijik, terus ada Ngandang Yuk, ada juga Ngebonyo, dan ada beberapa lagi yang nanti harapannya adalah teman-teman Tekokak itu nanti di mana. Jadi ketika membutuhkan informasi yang alhamdulillahnya disampaikan oleh Tekokak TV, tinggal cari di playlist aja. Jadi nggak perlu lagi kira tanggal berapa ya diuploadnya ya, nggak perlu, tinggal dicari di playlist aja. Dan insya Allah akan berjalan minggu depan, dan juga mudah-mudahan terus berjalan konsisten, karena ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk sekedar mencari tenar adalah bonus. Yang penting gue sedang belajar konsistensi tentang bagaimana istiqomah. Ya salah satunya dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi istiqomah gue dan menjadi amal jariah gue bagi Yati Siswona, dan juga untuk teman-teman bisa menjadi juga amal jariah, sekaligus kita memberdayakan, sekaligus kita memperlancar ataupun yang mengembangkan produk-produk lokal UMKM ini. Gitu aja. Tapi ini bener asli enak banget, nggak bohong gua. Udah gue makan dulu ya. Oh iya, saat ini video ini dibuat, orang tua dari teman kita itu Musbi Bujri itu lagi sakit. Jadi mohon doanya semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin setelah hari ini juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang tua-tua kita yang masih hidup itu selalu sehat dan kita bisa mengambil berkahnya. Dan bagi yang sudah meninggal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melalui syafaat Nabi Muhammad SAW, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang tua kita, para pendahulu kita yang sudah meninggal itu diampuni dosa-dosanya. Dan untuk sementara ini, pada saat video ini dibuat, ya gue cuma minta Fatihah untuk bapaknya Mujibil ini, semoga beliau diangkat semua penyakitnya, disembuhkan sedia kala, dan diceriakan kembali hidupnya. Al-Haziniyah walikullin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh ya, setelah ini nanti link-linknya akan gue kasih di bawah. Lu akan berhubungan dengan siapa kalau kamu mau pesan ini. Ya, dari gua begitu aja. Ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah info.
Ketika kalau gua ada salah, tolong di komen apa salahnya. Ya kalau lu nggak mau capek ya, ya cukup berdoa aja pada Allah, semoga gue dicerahkan. Dan juga apabila ada, kalau teman-teman gue cuma pengennya begini ya, kalau kali aja lu semua ada ide tentang program-program atau tentang acara Tekok TV, kira-kira apa yang harus diangkat, bukan hanya podcast aja, tulis di kolom komentar. Ya harapan gue sih kita bisa maju sama-sama, ya gue bisa maju sama-sama, kita akan memajukan UMKM Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.